Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan kegiatan untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Bagaimana caranya? Pertama, sediakan satu buah gelas, kurang lebih berukuran 300 ml. Kedua, bukalah keran air sekecil mungkin sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air, dapat diganti dengan penampungan air, misalnya ember atau kaleng bekas. Buatlah lubang kecil pada penampung air itu. Kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dengan menetes. Ketiga, tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Keempat, catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Kelima, seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari atau 24 jam? Sahabat cerdas, percobaan tersebut telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi. Sekarang apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Sahabat cerdas, melakukan penghematan air sangat penting untuk dilakukan. Berikut ini tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk penghematan air. Pertama, mematikan keran air setelah menggunakannya. Kedua, menggunakan sedikit deterjen pada saat mencuci pakaian. Ketiga, mandi menggunakan shower. Keempat, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Kelima, mencuci pakaian sekaligus, tidak sendiri-sendiri atau masing-masing. Sahabat cerdas, sekarang cobalah membuat buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Lengkapilah cerita pada buklet dengan gambar yang mendukung. Untuk membuatnya, kamu perlu mengetahui langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Masih ingatkah kalian bagaimana caranya? Berikut ini langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat gambar cerita. Pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. Kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pembuatan sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Keempat,
penyelesaian gambar. Sahabat cerdas, pada tahap penyelesaian gambar, ketika kita sudah memilih sketsa yang terbaik, kemudian kita akan menyempurnakan sketsa tersebut dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Selanjutnya, jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon atau oil pastel. Sahabat cerdas, setelah kamu mengetahui langkah-langkah pembuatan gambar cerita, sekarang waktunya untuk berkreasi membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu tentukan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 8, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.